Lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Lur JK Channel. Apa kabar teman-temanku semuanya? Oke, pada kesempatan malam hari ini sebentar kamera saya naikkan sedikit. Pada kesempatan malam hari ini saya akan berbincang-bincang sedikit tentang info tentang Brunei Darussalam, khususnya tentang TKI ya Lur ya. Jadi gini, kemarin saya ada upload video tentang gaji ya, terus ada yang komen tuh, salah satu subscriber saya, dia komen, berapa sih mas biaya hidup di Brunei sebagai seorang TKI gitu ya. Jadi intinya untuk biaya hidup ya Lur ya, di sini ini ya bila dibilang murah ya nggak murah sangat, tapi kalau dibilang mahal ya nggak mahal sangat gimana ya, ya sedang-sedang lah ya. Untuk TKI pemula, pemula, untuk TKI yang baru ya, tentunya kita ini video saya tujukan untuk TKI yang mungkin yang baru. Jadi untuk TKI yang lama saya rasa memang tidak cocok untuk video saya ini, karena mesti mereka bilang mana boleh uang segitu untuk kebutuhan di Brunei gitu ya. Jadi saya buatkan video ini untuk teman-teman atau sahabat yang mungkin bagi yang TKI yang baru dengan gaji yang masih standar, masih kecil ya. Kalau TKI yang lama-lama tentunya gajinya udah besar-besar, mungkin nggak cocok untuk saya bicarakan di sini. Gini Lur, untuk biaya hidup di Brunei sebagai seorang TKI itu, di Brunei Darussalam itu kalau untuk makanan ya nggak mahal-mahal amat sih, maksudnya kurang lebih juga untuk biaya hidup seperti di Indonesia. Jadi kalau kalian punya gaji, biasanya itu gini, ada perusahaan atau majikan itu ada juga yang memberikan gaji misalnya 500 itu termasuk uang makan. Jadi kita disuruh beli makan sendiri. Kalau orang kita biasa disebut gaji kotor ya, gaji kotor 500, gaji kotor. Jadi kita membeli makanan sendiri, masak sendiri, itu ada juga yang misal memberi gaji 400, terus tapi kita dikasih uang makan, misal satu hari dikasih 5 ringgit ataupun berapa, itu pun ada juga Lur. Jadi kalau seperti saya, pengalaman saya yang kerja di kedai itu dikasih gaji tiap bulannya yang standarnya gaji, terus dikasih uang makan untuk makan 3 kali itu. Jadinya setiap hari itu dibagi uang makan untuk makan, karena di tempat saya kerja ini memang tidak disediakan tempat untuk memasak. Kalaupun ada tempat memasak ya hanya untuk masak air, bikin kopi, bikin teh, paling-paling hanya untuk merebus mie ya, rebus mie kadang-kadang kalau kita mau malam-malam mau makan, itu saja. Jadi untuk di tempat kerja saya tiap hari dibagi uang untuk makan, jadi memang kami tidak dibenarkan untuk masak sendiri. Jadi gini, untuk biaya hidup sebagai seorang TKI di Brunei Darussalam itu yang paling mahal itu adalah kuota ya, kuota internet, paket internet itu paling mahal Lur, paling mahal buat saya ya. Jadi gini, paket internet itu kalau pakai yang paket tiap bulan itu, misal pakai wifi itu ada yang $55 atau 55 ringgit, itu sekitar 550, itu paket wifi ya. Kalau ada lagi yang lebih di atasnya, ada yang 80 ringgit. Tapi saya rasa paket yang 55 ini murah dibanding kita beli pulsa tiap hari, pulsa 20 nanti dipaketkan dapat berapa GB, cepat habis gitu. Jadi saya buat patokan kalau misalnya di Brunei ya beli yang paket 55 ringgit, kiralah 55 ringgit itu untuk 1 bulan untuk 1 orang. Oke, untuk biaya makan berapa? Untuk biaya makan satu orang ya kisaran dalam, untuk beli beras, untuk beli sayur, untuk beli telur, untuk beli lauk gitu ya, 60 sampai 70 ringgit itu ya sudah makan lah. Kita sudah makan telur, kadang-kadang makan ayam, itu sudah standar orang makan lah gitu ya. Saya rasa cukup. Terus kebutuhan lain itu yang di luar, misalnya untuk jajan, untuk beli apa, atau mungkin kesenangan kita, itu memang di luar, itu kan ikut orangnya ya.
Jadi kalau dibilang rata-rata berapa untuk biaya hidup di Brunei Darussalam sebagai seorang TKI, kisaran kita tiap bulan mesti menyimpan 150. Jadi 150 itu untuk paket internet sama untuk biaya makan. Saya rasa itu cukup. Cukup 150 untuk paket internet sama biaya makan itu sudah cukup. Terus kalau untuk yang lain-lain itu kan di luar. Maksudnya untuk pergi, misalnya kalau cuti jalan, terus kita punya kesenangan yang lain-lain untuk jajan, itu kan di luar kebutuhan pokok ya. Jadi kalau misalnya ada yang bilang ya nggak cukup, itu kan di luar kebutuhan pokok. Yang saya bilang ini untuk kebutuhan pokok. Misalnya kita satu orang, misal beli beras, beli sayur, beli minyak, beli semua, saya rasa cukup 150 untuk beli paket internet sama beli makanan, itu sudah cukup loh. Jadi kalau misal di sini baru datang dikasih gaji 500 kotor, itu sama juga seperti kita misal digaji 350 dikasih makan, kurang lebih sama juga, cuma rasanya itu berbeda. Kalau dikasih 500, nah, kita bisa mengkontrol, mungkin makannya agak ngirit-ngirit sedikit ya, mungkin nggak sampai habis juga 150 itu ya. Jadi untuk biaya hidup ya seperti itulah. Jadi tergantung, nanti biasanya kalau orang baru datang memang sedikit hemat, apalagi masih ada potong gaji lah apalah itu, jadi memang sedikit hemat. Tapi udah lama-lama nanti sudah mulai agak boros-boros sedikit lah. Kalau udah lama sekali boros banget itu, jadinya nanti ya. Terus apa makanan yang paling murah di Brunei itu? Nasi katok. Tentu kalian yang di Brunei Darussalam mustahil sekali kalau belum pernah makan nasi katok ya. Jadi makanan yang paling murah di Brunei Darussalam itu adalah nasi katok lor. Harganya cuma Rp1. Kita sudah dapat ayam 1 potong, nasi sama sambal. Jadi nasi katok itu seperti ini. Saya pun ada bikin video itu tentang nasi katok di Brunei Darussalam, ada 2 video, boleh dilihat di sini ya. Jadi kalau biaya hidup di Brunei Darussalam itu sekarang itu lebih murah daripada yang dulu. Waktu saya datang di Brunei dulu, jarang sekali saya jumpai itu restoran yang cita rasanya itu Indonesia. Jadi di sekeliling saya, rumah saya ini nggak ada sama sekali makanan yang menjual makanan khas Indonesia. Waktu tahun-tahun ya itu 2007 itu. Tapi kalau sekarang di sekeliling saya ini banyak sekali orang Indonesia itu jual makanan, banyak sekali. Dia buka kedai kecil-kecil gitu, menjual makanan Indonesia, mau sayur apa aja, mau lontong, mau pecel, mau apa, sambal pete, sambal teri, semua ada sekarang. Dan harganya pun sangat murah lur. Jadi kebanyakan orang yang jual nasi khas Indonesia, nasi campur itu ya, cuma Rp1,50 lur. Kita sudah dapat sayur, di sayur nangka, kadang-kadang sayur pucuk ubi, sayur pokoknya seperti di Indonesia. Terus ada lauk, kadang-kadang ikan, telur, terus ada nasi, itu cuma Rp1,50 saja, bayangkan. Jadi semakin kesini itu bukannya semakin mahal biaya hidup di Brunei, kalau menurut saya malah semakin murah. Waktu dulu itu malah mahal. Waktu saya baru datang itu yang makanan yang paling murah ya nasi katok itu saja. Jadi dari waktu saya datang sampai sekarang ya, saya rasa malah sekarang lebih murah biaya hidup di Brunei, malah lebih murah karena paket internet pun sekarang ada yang seperti saya bilang tadi, ada yang paket Rp50. Kalau dulu nggak ada. Jadi intinya untuk biaya TKI di Brunei Darussalam itu untuk biaya hidup ya, untuk paket internet sama kebutuhan pokok 150 saya rasa sudah cukup. $150 atau kisaran 1.500.000 kalau di Indonesia, itu sudah cukup. Dan memang segitulah rata-rata kebutuhan kita. Kalaupun ada yang lebih, itu memang sudah itu tergantung kita sendiri. Yang saya bicarakan di sini adalah untuk kita atau kalian yang mungkin sebagai TKI baru yang harus berhemat. Jadi 150 itu memang sudah cukup. Jadi buat teman-teman semuanya, jadi yang ada yang komen yang tanya tentang biaya hidup di Brunei Darussalam, ya segitulah kalau untuk kebutuhan yang biasa-biasa saja.
Kalau di luar biaya kebutuhan pokok itu di luar dugaan kita, kan orang punya selera lain-lain. Ada yang seleranya tinggi, tentunya biaya hidupnya lebih tinggi. Atau TKI yang sudah lama, ini bukan patokan video saya, ini bukan patokan untuk TKI yang sudah lama di Brunei Darussalam. Tentunya kebutuhan mereka yang sudah lama di Brunei itu memang lebih tinggi daripada para TKI yang baru saja datang di Brunei Darussalam. Jadi ini video saya buat untuk yang tanya kemarin, dan saya rasa mereka yang bertanya mungkin memang ada keinginan suatu saat nanti untuk kerja di Brunei Darussalam. Mudah-mudahan yang membuat pertanyaan merasa senang dan terjawab. Video saya ini bermanfaat untuk teman-teman yang mungkin akan merantau ke Brunei Darussalam. Oke lur, terima kasih yang sudah menonton video saya. Jangan lupa like, komen, dan share apabila video saya ini bermanfaat. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.